adalah seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang merupakan putra dari Bapak dan Ibu Atmajaya. Nangan hidup di desa yang masih asri dan sangat kental dengan permainan tradisional. Desa tersebut bernama Desa Blandring. Dia juga selalu bermain di desa bersama teman-temannya yang bernama Zahid dan Beni. Pada suatu hari di awal bulan Ramadan, Nangan selalu rajin mengikuti serangkaian kegiatan Ramadan seperti tarawih, tadarus, dan pengajian. Namun, di waktu siang hingga menjelang asar, dia selalu pergi bermain. Permainan yang terkenal di sana adalah permainan ketapel. Nangan bersama teman-temannya selalu bermain di tengah lapang. Suatu ketika, dia diajak oleh Zahid untuk berlomba dalam permainan ketapel. Nangan pun menerima ajakan tersebut, begitu juga dengan Beni. Nangan selalu berlatih menggunakan ketapel dengan batu untuk dilontarkan pada botol bekas. Dia berusaha dengan sangat gigih agar bisa memenangkan lomba tersebut. Sampai pada saat perlombaan yang dibuat Zahid tiba, Nangan dan Beni pun mulai berlomba. Perlombaan terlihat sangat seru meski hanya dibuat oleh sedikit orang. Namun, pada saat giliran Nangan bermain, lontaran batu miliknya ternyata meleset dan mengenai vas bunga milik Bu RT. Sontak, mereka bertiga panik. Zahid dan Beni pun bergegas berlari meninggalkan Nangan. Nangan pun cemas. Ia tak tenang melihat itu. Semakin panik melihat kedua temannya pergi, dia pun bergegas ikut pergi meninggalkan vas bunga yang telah ia pecahkan. Beberapa jam setelah kejadian itu, Bu RT berteriak dan menahan amarahnya karena mengingat masih berpuasa. Bu RT pun dengan sabar merapikan vas itu, kemudian melihat ternyata ada sandal dan ketapel yang tertinggal. Sesampainya di rumah, Nangan pun masih cemas dan tidak tenang. Ayah dan ibunya menanyakan kondisinya. Namun, dia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja. Kemudian, sambil menunggu berbuka, ia melihat tayangan di televisi. Ternyata, itu adalah tayangan pengajian sebelum berbuka dengan tema "Berbohong dapat membatalkan puasa". Dia pun menyadari bahwa yang dilakukannya salah. Dia menyesali atas perbuatannya. Dia menangis kencang dan berlari menuju ayah dan ibunya yang sedang menyiapkan makanan untuk berbuka. Dia bercerita kejadian yang sudah terjadi siang tadi. Orang tua Nangan pun menasehati dan menenangkannya agar meminta maaf kepada Bu RT dan tidak mengulangi kejadian itu lagi. Malamnya, setelah bertarawih di masjid, Nangan menemui Bu RT dan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya siang tadi. Bu RT menasihati Nangan agar tidak mengulanginya. Beliau mengatakan bahwa lebih baik berkata jujur pada bulan Ramadan karena jika berbohong, itu dapat membatalkan puasa. Meskipun Nangan memang kalah pada perlombaan ketapel, namun keberaniannya untuk berkata jujur adalah bentuk perwujudan atas kemenangan yang sebenarnya.